Bismillah. Bagaimana cara sholat tenaga medis pasien corona yang menggunakan APD, yang sulit untuk berwudu dan sulit untuk ruku dan sujud? Sebelum saya jawab, harus dipahami terlebih dahulu ada dua prinsip agama Islam yang sangat penting sekali. Yang pertama, Islam adalah agama yang mudah. Allah Azza wa Jalla berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Oleh karena itu dalam syariat ada kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Beban yang berat melahirkan kemudahan. Maka syariat memberikan kemudahan-kemudahan apabila dalam melakukan ibadah kita merasa ada beban yang berat atau menghadapi beban yang berat. Yang kedua adalah Allah Azza wa Jalla berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam ayat yang lain kata Allah, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kerjakanlah ibadah itu sekemampuan kita. Inilah dua prinsip Islam yang sangat penting. Oleh karena itu, terkait dengan sholat para tenaga medis yang menangani pasien corona yang menggunakan APD sehingga mereka tidak bisa berwudu karena tidak mungkin dibuka selama bertugas, tidak pula bisa ruku dan sujud dengan sempurna. Maka saya katakan di sini ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, bisa melakukan sholat di waktunya setelah bekerja, masih pada waktunya setelah bekerja. Jadi di sini terlaksana semuanya, terpenuhi semuanya. Pertama, masih dilakukan di waktu sholat. Yang kedua, bisa berwudu. Yang ketiga, bisa sholat dengan sempurna karena sudah selesai bekerja. Oleh karena itu, saya nasihatkan agar pengaturan shift tidak sampai melewati batas waktu sholat. Dan batas waktu sholat di dalam keadaan seperti ini, Allah berikan kemudahan, yaitu dua sholat menjadi satu waktu. Sama dengan musafir, dua sholat menjadi satu waktu, karena dia menghadapi kesulitan. Zuhur dan asar menjadi satu waktu, maghrib dan isya menjadi satu waktu. Artinya boleh dijamak. Boleh dijamak. Allah berikan kemudahan sehingga boleh dijamak. Asar bisa ditarik ke zuhur atau zuhur bisa ditunda ke asar. Isya ditarik ke maghrib atau maghrib ditunda ke isya. Akan tetapi pelaksanaannya tetap sesuai jumlah rakaat. Zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat. Tidak bisa diqashar yang 4 rakaat menjadi 2, karena qashar itu khusus bagi musafir. Dan pelaksanaannya tetap sesuai urutan, walaupun di waktu asar. Tetap dikerjakan terlebih dahulu zuhur, kemudian asar. Maka misalkan maghrib itu jam 6, maka waktu sholat zuhur dan asar berarti sebelum jam 6, sebelum masuk jam 6. Oleh karena itu saya nasihatkan, hendaklah buat shift misalkan sampai jam 5, sehingga masih ada waktu untuk sholat zuhur dan asar secara sempurna setelah melakukan tugas, yaitu di jam 5. Ya, misalkan mulai bekerja jam 8 sampai jam 5 sore. Berarti masih ada waktu untuk melakukan sholat zuhur dan asar secara sempurna. Sempurna artinya
masih pada waktunya, bisa berwudu dan bisa ruku dan sujud. Baik, ini keadaan yang pertama, ini yang terbaik. Yang kedua, kalau misalkan shiftnya itu sampai mengambil semua waktu sholat. Jadi misalkan harus gantian bekerja di jam 7 malam, mulai dari pagi sampai jam 7 malam. Berarti sholat zuhur dan asar sampai habis waktu. Tidak akan bisa sholat dengan sempurna kecuali setelah habis waktunya. Kecuali setelah habis waktunya. Ini kondisi yang kedua. Maka hendaklah tetap sholat pada waktunya bagaimanapun keadaannya. Kalau bisa berwudu, alhamdulillah. Kalau tidak bisa maka tayamum. Tayamum pun tidak bisa, maka tidak mengapa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu, maka tidak mengapa solat walaupun tanpa wudu juga tanpa tayamum. Ya. Begitu pula solat dengan menggunakan APD tidak bisa ruku dan tidak bisa sujud, tidak mengapa solat sambil berdiri saja. Kalau bisa duduk seperti duduk tasyahud akhir, tasyahud awal, begitu pula duduk di antara dua sujud, maka lakukan sambil duduk. Ya. Kemudian ruku dan sujudnya kalau tidak bisa, maka ketika ruku cukup membungkukkan badan sedikit. Dan ketika sujud tambah membungkuk lagi. Jadi lakukan semampunya. Kalau diperkirakan habis bekerja, waktu sholat sudah habis, tapi masih bisa sempatkan sholat. Namun tidak sempurna, maka lakukan semampunya. Tidak mengapa. Walaupun tidak berwudu, tidak tayamum, walaupun tidak bisa ruku dan tidak bisa sujud. Baik, ini kondisi yang kedua. Yaitu kondisi tidak bisa sholat dengan sempurna kecuali setelah habis waktu sholat. Tapi masih bisa sempatkan sholat. Maka lakukanlah sholat pada waktunya walaupun tidak sempurna. Baik, ini yang kedua. Kondisi yang ketiga, tidak bisa sholat sama sekali. Tidak ada kesempatan untuk sholat sampai habis waktu sholat. Maka dalam kondisi seperti ini boleh mengqadha sholat. Jadi misalkan belum sholat zuhur dan asar, selesai bekerja, sudah masuk waktu maghrib, maka jika selama bekerja tidak ada kesempatan sama sekali untuk sholat, tidak mengapa insyaallah ta'ala dilakukan setelah bekerja, yaitu di waktu maghrib. Caranya tetap sesuai urutan. Zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib. Lakukan dengan sempurna karena sudah selesai bekerja. Dan saya ingatkan, hendaklah para tenaga medis terus menjaga amal ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar menghadapi tugas berat ini. Semakin berat tugasnya, pahalanya pun semakin besar. Subhanallah, pahalanya luar biasa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, seakan-akan dia menyelamatkan seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi." Seseorang akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala selama dia masih suka menolong saudaranya. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong para tenaga medis kita dan seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah membalas dengan kebaikan yang melimpah. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.